Tidak sedikit dari kita yang merupakan seorang pemalas, yang mana kita malas untuk melakukan banyak hal yang terlihat begitu melelahkan. Kadang kita tidak ingin melakukan sesuatu hanya karena sesuatu tersebut terlihat begitu melelahkan dengan hasil yang tidak sepadan dari usaha yang kita keluarkan. Tapi pertanyaannya di sini adalah apakah bisa seorang pemalas menjadi orang sukses? Jawabannya sangat bisa sekali, dan mungkin kamu sudah melihat di sekeliling kamu bahwa ada banyak sekali orang yang sebenarnya tidak begitu giat dan rajin dalam bekerja. Tapi entah kenapa orang-orang tersebut bisa menjadi orang yang begitu kaya dan sukses dalam hidup mereka. Dan melihat dari semua kecenderungan itu, saya berpikir untuk meneliti dan belajar sedikit lebih banyak tentang cara menjadi orang yang lebih sukses walaupun kita adalah orang yang tidak begitu rajin dalam bekerja atau yang bisa dibilang sebagai seorang pemalas. Tapi ingat, video ini tidak pernah bertujuan untuk mengajak kamu untuk menjadi orang yang malas. Tapi di video ini saya akan mengajak kamu untuk berpikir lebih banyak tentang bagaimana cara kita menjadi orang yang lebih sukses saat kita memiliki sifat sebagai seorang pemalas. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara jadi pemalas yang sukses yang bisa langsung kamu terapkan. Ingat, ini hanya untuk pemalas, bukan untuk orang yang rajin. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara jadi pemalas yang sukses yang pertama, yaitu adalah automatisasi tugas rutin. Jadi automatisasi tugas rutin ini adalah sebuah cara untuk bekerja yang sangat efektif yang bisa dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang pemalas. Karena automatisasi tugas rutin ini tidak akan membuat kita kelelahan dengan harus melakukan semuanya secara manual setiap hari. Karena dengan melakukan otomatisasi ini, kita akan menggunakan beberapa alternatif cara dan alat yang bisa membantu kita dalam mengerjakan sesuatu yang harusnya kita lakukan setiap hari secara rutin. Misalnya, saat kamu ingin mengerjakan sesuatu yang berjadwal, kamu harus mengatur jadwal-jadwal tersebut menggunakan smartphone kamu sehingga kamu bisa lebih terbantu dalam menentukan jadwal-jadwal yang harus kamu buat secara berulang-ulang. Kemudian juga dalam melakukan beberapa tugas-tugas ringan yang biasanya kamu lakukan secara mandiri, bisa kamu otomatisasi dengan menggunakan banyak sekali aplikasi yang ada di internet. Beberapa cara yang bisa kamu terapkan adalah dengan menggunakan AI yang mana akan membantu kamu dalam mengatur beberapa pekerjaan, termasuk dalam menggunakan asisten asisten virtual asisten AI yang bisa membantu kamu dalam entah itu mengirim uang, entah itu mengirim surat secara reguler ataupun untuk melakukan semua jenis pekerjaan yang harus kamu lakukan yang sifatnya itu ringan Karena ada banyak sekali hal yang harus kita fokuskan setiap hari, dan bagi kita yang malas, kita cenderung untuk fokus dalam melakukan hal-hal yang benar-benar penting dan mengabaikan hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan atau dialihkan pengerjaannya kepada orang lain atau kepada alat-alat yang bisa membantu kita. Kemudian cara jadi pemalas yang sukses yang kedua adalah prioritaskan tugas penting. Ada prinsip di sini yang bisa kita terapkan, yaitu prinsip 80-20. Di mana prinsip ini mengatakan kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih efisien, kamu harus bekerja dengan mengeluarkan usaha sejumlah 20% dengan hasil yang jauh lebih besar dari usaha yang kamu keluarkan sejumlah 80% hasil Jadi ini akan membuat kamu lebih efisien dalam mengerjakan semua hal yang kamu miliki setiap harinya. Dan faktanya, rata-rata orang kaya di dunia ini menerapkan cara ini, di mana mereka itu selalu mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan ringan yang cenderung untuk memakan banyak waktu dan memakan banyak sekali usaha dengan hasil yang sedikit. Dan mereka biasanya hanya fokus untuk melakukan semua pekerjaan yang lebih ringan tapi lebih penting dan juga dengan hasil yang lebih banyak. Dan kamu yang termasuk sebagai seorang pemalas juga bisa dan sangat mungkin untuk menerapkan cara ini, sehingga semua waktu yang kamu manfaatkan untuk bekerja juga akan lebih efisien dengan tenaga yang tidak terkuras terlalu banyak dengan hasil yang semakin maksimal Kemudian cara jadi pemalas yang sukses yang ketiga adalah gunakan teknologi dan alat bantu.
Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, menjadi manusia yang memiliki sebuah profesi itu ada banyak sekali hal yang harus kita lakukan setiap harinya. Dan tidak semua dari kita memiliki energi yang banyak dan semangat yang tinggi gitu. Beberapa dari kita bahkan adalah seorang pemalas. Dan disinilah manfaat dari teknologi dan alat bantu ini, di mana tentu saja dengan adanya teknologi dan alat bantu, kita bisa lebih ringan dalam melakukan berbagai hal di luar sana. Misalnya saat kita melakukan sebuah tugas yang tanpa teknologi, tugas tersebut bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang sangat lama, bisa jadi 1 jam 2 jam gitu. Tapi dengan adanya teknologi yang lebih mudah dan membantu kita, tugas-tugas tersebut bisa kita kerjakan dalam jangka waktu yang semakin singkat dan jauh lebih singkat daripada yang sebelumnya. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam mengelola semua proses pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya, bahkan untuk membantu kita dalam semua keseharian yang kita miliki. Seperti halnya misalnya kamu adalah orang yang harus bersepeda tapi kamu malas mengayuh dan bersusah payah gitu, berkeringat setiap hari, jadi kamu memanfaatkan sepeda bermotor gitu. Itu adalah salah satu contoh di mana sebuah alat bisa membantu kamu dengan sangat efisien dalam mengerjakan semua tugas yang kamu harus lakukan dengan dibantu oleh alat-alat bantu gitu, entah itu teknologi AI dan sebagainya. Dan ini bisa kamu manfaatkan untuk menjadi orang yang lebih efisien lagi untuk mencapai 20% usaha dan 80% hasil yang sudah kita bahas tadi. Kemudian cara jadi pemalas yang sukses. Yang keempat adalah belajar mengatakan tidak. Jadi tidak sedikit dari kita yang selalu ingin membuat orang lain bahagia gitu. Kita ingin membuat orang lain terkesima, kita ingin membuat orang lain merasa nyaman terhadap diri kita, walaupun kita bukanlah orang yang tidak nyaman gitu terhadap apa yang harus kita lakukan, terhadap apa yang diminta orang lain untuk kita lakukan. Dan bagi seorang pemalas, untuk bisa menjadi orang yang lebih sukses ke depannya, kamu harus bisa mengatakan tidak pada sesuatu yang sebenarnya tidak harus kamu lakukan dan prioritasnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Dan kamu bisa mendelegasikan tugas-tugas yang lebih ringan kepada orang lain. Dan kalaupun kamu tidak harus mengerjakan sesuatu dan kamu diminta untuk melakukan sesuatu, ya tolak saja gitu ya. Ada banyak orang lain gitu yang bisa melakukan hal yang sama dan kenapa harus kamu kan? Dan ini bukanlah hal yang negatif, karena ya mengatakan tidak itu sangat penting. Itu berarti kamu memiliki prinsip yang kuat terhadap apa yang harus dan tidak harus kamu lakukan. Jadi kamu bisa selektif atau lebih selektif dalam menerima tugas dari orang lain, dari pekerjaan kamu, dan dari orang-orang yang kamu anggap memiliki sedikit pengaruh terhadap hidup kamu. Kemudian cara jadi pemalas yang sukses yang kelima adalah delegasikan tugas. Dalam sebuah sistem pekerjaan, dalam sebuah sistem birokrasi bahkan, ada banyak sekali orang tentu saja yang mengisi sistem tersebut, yang kita bukanlah satu-satunya orang yang harus mengerjakan banyak hal. Dan bagi kamu yang merupakan orang yang tidak terlalu rajin gitu, atau kamu yang pemalas, kamu bisa mencoba untuk memanfaatkan keberadaan orang lain yang ada di sistem yang kamu masuki untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kamu lakukan. Misalnya dalam sebuah sistem gitu, kamu harus mengerjakan banyak hal yang begitu rumit. Jadi ada prioritas pekerjaan tentu saja yang kalau kamu mendapatkan beberapa pekerjaan yang tidak terlalu berat dan bisa kamu delegasikan ke orang lain, ya berikan saja tugas tersebut kepada orang lain, yang mana tentu saja akan meringankan beban kamu dan membuat kamu menjadi semakin ringan dalam mengerjakan semua hal yang lebih penting daripada tugas-tugas yang bisa kamu delegasikan tadi. Jadi manfaatkanlah posisi yang kamu miliki jika kamu memang harus mendelegasikan sebuah tugas, karena tugas tersebut tidak perlu untuk kamu kerjakan dan ada banyak tugas lain yang lebih penting. Apalagi kalau kamu adalah seorang pemalas, ya kamu bisa memanfaatkan hal ini. Tapi ingat, jangan sekali-kali menyalahgunakan jabatan kamu untuk melakukan hal yang sama, karena ini semua tentang efektivitas, bukan tentang menyalahgunakan wewenang. Kemudian cara jadi pemalas yang sukses yang keenam adalah dengan menggunakan metode kerja fokus pendek.
atau dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai Pomodoro Technique. Jadi apa itu Pomodoro Technique? Pomodoro Technique adalah sebuah proses bekerja di mana kamu fokus bekerja selama 29 menit dan istirahat selama 5 menit. Dan kamu bisa menerapkan cara ini secara terus-menerus untuk bisa membuat kamu tetap fokus dalam melakukan sebuah pekerjaan yang benar-benar membutuhkan fokus yang tinggi. Misalnya ya kamu memiliki tugas yang harus kamu selesaikan segera gitu. Kamu bisa menerapkan cara ini, di mana kamu bisa bekerja secara fokus selama 25 menit ya 25 menit gitu. Kemudian kamu beristirahat selama 5 menit. Dan banyaknya jumlah intensitas istirahat ini akan membuat kamu merasa bahwa kamu sudah beristirahat dalam jangka waktu yang panjang dan kamu bisa tetap fokus dalam mengerjakan apa yang harus kamu kerjakan, dan juga kamu tidak akan terbebani dengan terlalu fokus selama 1 jam berturut-turut. Karena kalau kamu terlalu fokus selama 1 jam berturut-turut atau 30 menit berturut-turut tanpa ada istirahat, kamu akan merasa sangat terbebani, jauh lebih stres kalau kamu adalah seorang pemalas tentu saja, jika dibandingkan kalau kamu mengerjakan tugas atau sebuah pekerjaan itu selama 25 menit, kemudian kamu melanjutkannya dengan istirahat 5 menit dan mengerjakannya lagi selama 25 menit berikutnya. Dan ini akan membuat pekerjaan kamu jadi ya tidak terasa gitu, akan selesai dengan cukup cepat. Kemudian cara menjadi pemalas yang sukses yang ketujuh adalah dengan memanfaatkan kemalasan kreatif. Jadi apa yang dimaksud dengan kemalasan kreatif? Kemalasan kreatif ini adalah sebuah proses kemalasan yang dimiliki dan dilakukan oleh banyak orang yang kreatif di luar sana. Di mana misalnya kamu diharuskan untuk mengerjakan sebuah tugas gitu yang cukup rumit dengan yang normalnya itu waktu yang harus kamu habiskan untuk mengerjakan tugas tersebut cukup banyak gitu. Tapi kamu adalah orang yang malas gitu, jadi kamu lebih fokus untuk mencari pendekatan-pendekatan yang bisa lebih kreatif dan bisa memangkas waktu yang panjang tersebut, sehingga tugas yang kamu kerjakan bisa memiliki hasil yang sama baiknya gitu, tapi dengan waktu yang sedikit lebih pendek atau jauh lebih pendek daripada yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Dan sebenarnya di luar sana ada banyak sekali orang-orang kreatif yang melakukan atau menemukan gitu beberapa buah penemuan yang sebenarnya didasari dari sebuah kemalasan. Maka dari itu ya banyak sekali alat-alat di luar sana yang bisa mempermudah kita dalam melakukan berbagai hal, yang awalnya sebenarnya pengerjaan dari semua pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan usaha yang jauh lebih besar dengan hasil yang ya mungkin lebih sedikit daripada yang kita dapatkan di masa sekarang ini. Jadi ya kamu bisa memanfaatkan kemalasan kreatif ini untuk menemukan metode baru dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan usaha yang harusnya lebih tinggi gitu. Kemudian cara jadi pemalas yang sukses yang terakhir atau yang ke-8 adalah sederhanakan pengambilan keputusan. Jadi caranya itu di sini sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus meminimalkan keputusan kecil yang harus diambil setiap hari. Misalnya kamu harus mencuci pakaian jam berapa, kemudian memilih peralatan-peralatan yang harus kamu bawa bekerja setiap harinya gitu, yang biasanya kadang memakan waktu cukup lama gitu, yang menguras waktu kita dan tenaga kita, yang padahal ya semua hal itu kadang mengambil waktu kita terlalu banyak atau terlalu berlebihan. Maka dari itu kita harus bisa meminimalkan keputusan kecil ini yang bisa menguras energi kita gitu. Karena memang ya keputusan ini terlihat sepele, makanya kita tidak masalah untuk melakukannya dalam jangka waktu yang lama dan intensitas yang terlalu banyak gitu. Padahal inilah yang membuat kita menjadi sangat lelah dalam melakukan sesuatu yang benar-benar penting yang harus kita fokuskan setiap harinya. Maka dari itu ya minimalkanlah keputusan kecil-kecil ini dari keseharian kamu yang harus kamu lalui setiap harinya secara berulang-ulang. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.